Hai, ketemu lagi di Jalur Hati, omongin aja biar kamu plong. Oke, hari ini kita sekarang agak sedikit berbeda. Kita ada di mobil, tapi memang demi kamu sobat-sobat DHB, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke Dewan Redaksi kita. Pertanyaannya masih sekitar pertemanan. Kemarin kalau pertanyaan pertama nih, kita langsung aja lah gitu ya, biar nggak penasaran. Ada sobat DHB ini yang nanya, saya ini sekarang apa ya, capek banget, kemudian sibuk banget, saya sibuk banget sampai nggak punya waktu untuk main gitu. Kemudian yang paling utama, ya katanya jadi susah tidur, sulit tidur gitu. Untuk istirahat itu jadi susah banget. Karena kamu harus paham bahwa tubuh kamu juga butuh waktu istirahat. Sama seperti misalnya kayak mesin aja, kalau digeber terus pasti panas gitu, jadi overheat. Nah, gimana tekniknya sih biar kita bisa ngelupain atau misalnya ya menundalah masalahnya gitu, biar kamu bisa tidur. Ya kamu harus bisa teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini ketika mau tidur kamu harus praktekkan gitu. Banyak lah, bisa teknik yoga atau teknik-teknik yang lainnya. Bisa kamu pelajari di YouTube juga. Jadi sebelum tidur itu saya pernah sharing dengan teman-teman sobat DHB, apalagi kalau mahasiswa DHB. Namanya kalau mau tidur kita harus siap-siap, harus bersih-bersih gitu kan. Jangan main tidur gitu kan. Harus bersih, harus terus juga kalau muslim usahakan berwudu, kemudian juga baca doa, karena itu ternyata doa itu salah satu treatment untuk menenangkan gelombang otak kita. Atau yang paling sederhana deh, kamu dengerin murotal Quran nih, biasanya itu jadi tenang, karena si gelombang gelombang di pikiran kita akan turun jadi alfa, kemudian jadi tenang dan kamu jadi tidur gitu. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakuin untuk bisa istirahat. Prinsipnya sih satu, kamu harus sempetin ya, niat sih gitu ya. Jangan sampai dibiasakan gadang gitu kan, terus jangan sampai juga kamu dibiasakan lupa lah gitu ya. Karena sehat itu mahal gitu ya. Kalau kamu udah sakit kerasa banget yang namanya sehat itu mahal. Kemudian juga investasi terberat itu memang sehat. Kamu kaya percuma kalau nggak sehat. Apalagi kamu kalau nggak kaya gitu, kamu dipaksa untuk kerja keras tapi nggak sehat ya, sambil sakit-sakitan kan ngeri banget lah gitu. Jadi sehat itu harus sejak dini. Kamu harus jaga kesehatan dari awal. Even nanti suatu saat kamu sukses, kamu bisa menikmati kesuksesan kamu karena kamu sehat. Jangan sampai kita kerja keras, lupa waktu hari ini, kemudian sukses, kamu jadi orang kaya, tapi bukan menikmati kekayaan, malah jadi uangnya dipakai berobat gitu ya. Jadi istirahat itu harus niatkan. Jadi segala sesuatu itu harus niatnya, apapun pasti tercapai kalau ada niatnya. Kayak pertanyaan kedua, katanya aku pingin sukses dan membantu orang tua agar orang tua aku tidak jadi supir kembali. Salut buat orang tuanya sobat DHB yang satu ini, yang memperjuangkan anaknya untuk kuliah, untuk memperbaiki nasib keluarga tentunya. Meskipun beliau hanya seorang supir, tapi luar biasa sebetulnya. Salah satu profesi yang mulia itu adalah supir. Ketika misalnya mengantar barang, sembako, kemudian mengantar orang sakit, banyak kebaikan yang bisa diberikan seorang supir. Jadi jangan dipandang sebelah mata wah supir itu pekerjaan yang ya rendahan lah. Sama sekali enggak. Banyak yang supir-supir sekarang yang Allah muliakan, misalnya naik haji atau apapun itu. Jadi salut buat teman yang satu ini, ingin angkat derajatnya. Jadi mungkin memotivasi lah gimana dia sukses, kemudian nanti orang tuanya nggak usah jadi supir lagi deh gitu. Untuk orang yang milih untuk diri sendirinya aja, misalnya dengan nyupirin untuk jalan-jalan, main segala macem kan gitu ya, punya travel misalnya. Caranya gimana? Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, jadi kerja keras dari sekarang, jangan biarkan kamu sekarang diem-diem aja jadi kaum rebahan gitu, pemalas, mudi, jangan sampai seperti itu. Jadi kamu harus mulai sekarang niatkan, tidak ada waktu yang sia-sia, semuanya harus ada manfaat, semuanya harus ada hasilnya gitu ya. Kemudian
kerja cerdas. Nah, kalau bisa cepat kenapa lambat? Kalau bisa sekarang kenapa nanti? Kalau bisa ada hal-hal yang bisa kamu lakukan, terobosan-terobosan baru, kenapa sih harus takut melakukan terobosan-terobosan baru? Lakukan. Kemudian kerja ikhlas. Nah, usia-usia kamu sobat-sobat DHB yang masih meniti karir, jangan dulu perhitungan, dikit-dikit udah ngomong gue dibayar berapa, dapat apa gitu kan. Yang penting kamu dapat pengalaman dan dapat ilmu deh. Kalau udah kerja, orang akan melihat profesionalisme kamu. Pasti kamu akan naik derajatnya, kita nggak akan pernah tahu ke depan seperti apa. Jadi kata kuncinya untuk kamu sukses 3: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu kata kunci yang bahkan Dai Kondang pun sering menggembor-gemborkannya. Itu kiat untuk menjadi orang sukses. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga nih buat sobat DHB, ini agak sedikit nyerempet asmara, tapi sebetulnya dia lebih bicaranya lebih ke fokusnya ke insecure ya, atau ke tidak percaya diri. Dia bilang bahwa aku tuh punya pacar gitu ya, katakanlah tajir gitu kan, kemudian teman-temannya juga tajir. Sobat DHB kita ini cewek nih, dia jadi insecure kalau jalan sama cowoknya karena ngerasa ya nggak nyaman aja. Kemudian apalagi kalau ketemu sama teman-temannya kayaknya nggak selevel. Perhatikan, hubungan itu memuliakan, bukan menyengsarakan. Jadi kalau kamu sengsara menjalani hubungan itu, berarti kamu nggak nyaman dan itu tidak membahagiakan. Kamu hanya ngejar status. Dikatakan sama orang, oh hebat, kamu dia pacarnya kaya, punya ini. Kalau kamu nggak nyaman, sudahi saja. Kamu nggak akan jadi diri kamu sendiri, karena apapun dalam bentuk konteks hubungan, persahabatan, pertemanan, pacar misalnya, harusnya saling mendorong dan membuat kita lebih baik dan lebih berubah, saling memuliakan gitu kan. Kalau pesan saya sih, kamu jangan pacaran lah gitu ya, lagi belajar lagi ini, karena banyak kasus dalam pacaran itu ujung-ujungnya kan memang tidak baik lah gitu kan. Kamu fokus aja naikin level kemampuan kamu jadi orang hebat, nanti pada saatnya ada cowok hebat yang akan datang ke kamu gitu. Jadi jangan bucin deh. Bucin itu nggak, saya kira juga naif lah gitu kan. Kalau dalam konteks negatif gitu kan. Positifnya ada ya bagi yang sudah menikah saya kira. Tapi kan kalau yang kamu lagi belajar, kemudian kamu sekarang bukan mikirin mata kuliah, bukan mikirin pelajaran, malah mikirin bucin, mikirin insecure yang memang gara-gara hubungan kamu yang ya saya yakin kamu cantik deh. Dapat cowok tajir kemudian ini, tapi kan buat kamu nggak nyaman. Jadi kamunya harus percaya diri deh. Kalau misalnya kamu mempertahankan hubungan ini karena juga kamu sayang sama dia, ya wis. Tapi kamu harus jadi diri kamu sendiri. Karena konteks dalam hubungan itu bukan hanya percintaan, persahabatan saja. Ketika kita sama teman kita atau sama teman lah, saya anggap teman gitu. Karena kan belum nikah, teman aja. Saya udah katakan di konten-konten kita sebelumnya bahwa kalau kita nggak nyaman atau ada tersinggung dan teman kita akan bicara sama dia. Kalau dia berubah, clear, persahabatan kita atau hubungannya clear. Kalau dianya nggak mau berubah, berarti kamu yang harus berubah, nerima kekurangan dia, nerima apapun tentang dia gitu kan. Sabar, ikhlas, pasrah kan gitu ya misalnya. Kalau kamu pun nggak siap, nggak bisa nerima, nggak bisa berubah, kemudian juga teman kamu atau pacar kamu juga nggak mau berubah, maka option ketiga, pisah. Kamu harus berkembang. Kadang ada perpisahan yang membuat sakit hati. Ketahuilah, kesakitan itu yang membuat kita makin berkembang. Karena ya saya sering ngomong, yang membuat ada dalam sebuah konten saya dapat bahwa orang itu bisa berubah oleh karena 2 hal. Satu, karena kepalanya terbuka, pikirannya terbuka, atau hatinya terluka. Kamu milih yang mana gitu kan. Jadi buat sobat DHB yang insecure sama pacarnya, sama teman pacarnya, kamu pikirin deh, kamu siap nerima dia apa adanya, kemudian kamu menerima kamu apa adanya, tidak membandingkan kamu dengan temennya, dengan pacar kamu gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu tetap seperti itu, kamu tetap nggak nyaman, nggak ini, maka ketahuilah hubungan itu nggak sehat dan membuat kamu menjadi orang yang menarik diri lah gitu kan, yang nantinya nggak akan percaya diri, nggak jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu akan ngerasa jadi babunya dia gitu kan. Jadi please dari sekarang kamu pikirin deh, yang bertanggung jawab tentang masa depan kamu itu diri kamu sendiri, bukan teman kamu, bukan pacar kamu, bukan siapapun di luar diri kamu. Bahkan orang tua kamu pun tidak bertanggung jawab pada masa depan kamu. Jadi yang bertanggung jawab atau yang
bisa mencapai masa depan yang cerah itu ya diri kamu sendiri. Tentang bagaimana kita bersikap pada diri kita. Jangan tergantung pada orang lain. Kalau kamu mau curhatlah pada orang yang kamu sangat nyaman, kamu sangat percaya. Bisa sama orang tua, sama ibu, sama bapak, sama kakak gitu kan, atau sama saudara yang lain. Jangan sampai kamu curhat sama orang lain kemudian nggak baik yang namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam hal konteks positif, prestasi itu harus. Tapi kalau dalam bentuk kekayaan atau apa, saya kira itu nggak fair lah. Kenapa? Mungkin dia orang tuanya udah kaya, kita kan dari keluarga sederhana misalnya. Ya kalau kita pingin kaya sama dia, kerja keras aja. Tapi jangan membandingkan kenapa orang tua dia kaya, orang tua kita sederhana. Ya itu kan rahasia Tuhan saya kira. Dan itu pasti ada hikmahnya. Jadi buat kamu yang insecure, saya yakin banyak hal positif, banyak hal hebat dalam diri kamu. Cuman kamu fokus pada hal kecil yang membuat kamu nggak percaya diri. Seperti kita, ini wajah ini gede banget nih, ada jerat nih satu kecil, gitu kan? Kalau saya fokus ke sini saya stres. Tapi biarin aja, udah. Ini kan bagian dari ini aja, proses detoksifikasi tubuh gitu ya. Jadi buat sobat DHB semuanya, stop. Kamu insecure, kamu itu orang hebat. Tuhan ciptakan kamu menjadi orang yang paling sempurna. Stop dan berhenti membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Itu aja. Kita ketemu lagi di jalur hati berikutnya. Omongin aja biar kamu plong. Dadah.